Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menganalisis abnormal return dan reaksi pasar modal terhadap pengumuman kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM dalam studi kasus pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Di kelompok 2 ini beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Rosti Gilang Sakti dengan NIM akhir 305, dan saya sendiri Tiara Febrianti dengan NIM akhir 306, dan ada Salsa Nur Aida dengan NIM akhir 307, dan ada Winda Amalia dengan NIM akhir 308, dan ada Lita Kumalaningrum dengan NIM akhir 309. Dan saya sendiri akan menjelaskan latar belakang dari penelitian ini. Yang pertama ada perubahan harga bahan bakar minyak. Untuk perubahan harga bahan bakar minyak ini merupakan penentu bagi besar kecilnya defisit anggaran, penentu naik turunnya harga-harga bahan lainnya seperti bahan pokok, bahan baku industri, daya beli masyarakat, serta perubahan-perubahan pada biaya operasional yang mengakibatkan perubahan tingkat keuntungan dalam kegiatan investasi. Dan yang kedua ada fluktuasi yang terjadi di Indonesia. Sering mengalami fluktuasi harga bahan bakar minyak. Informasi pengumuman kenaikan dan penurunan harga BBM oleh pemerintah dan terjadi saat ini menimbulkan reaksi positif dan negatif pada masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga ada peristiwa yang dapat mempengaruhi pasar modal. Salah satu peristiwa yang dapat mempengaruhi pasar modal adalah pengumuman kenaikan harga bahan bakar minyak oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah akhirnya memutuskan untuk melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak, subsidi maupun non-subsidi. Harga BBM secara resmi mengalami kenaikan per hari Sabtu, bulan 9 2022. Lalu, pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak yang diantaranya solar, pertalite, dan pertamax. Dengan rincian untuk harga pertalite itu di harga 7.650 per liter menjadi 10.000 per liter. Untuk harga solar dari harga 5.150 per liter menjadi 6.800 per liter. Untuk harga pertamax dari 12.500 menjadi 14.500 per liter. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo menegaskan telah melakukan berbagai upaya untuk menahan harga bensin naik di tengah kenaikan harga minyak. Namun, Jokowi menegaskan bahwa situasi memang tidak terelakkan. Jokowi mengaku tetap ingin agar harga BBM tetap berada pada level saat ini. Namun, Jokowi menegaskan kas keuangan negara sudah menanggung beban yang cukup berat. Dan untuk selanjutnya, Head of Research Jasa Utama Capital Sekuritas Charlie Tanujaya mengungkapkan kenaikan harga BBM tidak disukai oleh pasar modal. Namun, dia menilai kali ini pemerintah sudah mengkomunikasikan lebih dahulu dan kenaikannya juga sesuai perkiraan. Dan selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan abnormal return sebelum peristiwa pengumuman kenaikan harga BBM di Indonesia pada perusahaan industri transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan abnormal return sesudah peristiwa pengumuman kenaikan harga BBM di Indonesia pada perusahaan industri transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Dan yang ketiga, apakah terdapat perbedaan reaksi pasar yang signifikan sebelum peristiwa pengumuman kenaikan harga BBM di Indonesia pada perusahaan industri transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Dan yang keempat, apakah terdapat perbedaan reaksi pasar yang signifikan sesudah peristiwa pengumuman kenaikan harga BBM di Indonesia pada perusahaan industri transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Dan untuk selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui perbedaan abnormal return sebelum peristiwa pengumuman kenaikan harga BBM di Indonesia. Dan yang kedua, mengetahui perbedaan abnormal return sesudah peristiwa pengumuman kenaikan harga BBM di Indonesia. Yang ketiga, mengetahui perbedaan reaksi pasar sebelum peristiwa pengumuman kenaikan harga BBM di Indonesia. Dan yang terakhir, mengetahui perbedaan reaksi pasar sesudah peristiwa pengumuman kenaikan harga BBM di Indonesia. Dan yang selanjutnya ada pasar modal. Pasar modal menurut UU nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal. Pengertian pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal adalah tempat memperdagangkan berbagai instrumen keuangan jangka panjang termasuk saham, utang atau obligasi, reksadana, instrumen derivatif, dan produk lainnya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pasar modal. Yang pertama ada faktor internal.
Untuk faktor internal, yang pertama ada pengumuman tentang pemasaran, produksi, penjualan seperti pengiklanan, rincian kontrak, perubahan harga, penarikan produk baru, laporan produksi, laporan keamanan produk, dan laporan penjualan. Dan yang kedua ada pengumuman pendanaan seperti pengumuman yang berhubungan dengan ekuitas dan hutang. Dan yang ketiga, pengumuman badan direksi manajemen seperti perubahan dan pergantian direktur, manajemen, dan struktur organisasi. Dan yang keempat ada pengumuman pengambilan diversifikasi seperti laporan merger, investasi ekuitas, laporan take over oleh pengakuisisian, dan diakuisisi. Yang kelima ada pengumuman investasi seperti melakukan ekspansi pabrik, pengembangan riset, dan penutupan usaha lainnya. Yang keenam ada pengumuman ketenagakerjaan seperti negosiasi baru, kontrak baru, pemogokan, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada pengumuman laporan keuangan perusahaan seperti peramalan laba sebelum akhir tahun fiskal dan setelah akhir tahun fiskal, earning per share, dividend per share, price earning ratio, net profit margin, dan return on asset. Dan yang faktor eksternalnya, yang pertama ada pengumuman dari pemerintah seperti perubahan suku bunga, tabungan, dan deposito, kurs valuta asing, inflasi, serta berbagai regulasi dan deregulasi ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang kedua, pengumuman hukum seperti tuntutan karyawan terhadap perusahaan atau terhadap manajernya dan tuntutan perusahaan terhadap manajernya. Dan yang ketiga, pengumuman industri sekuritas seperti laporan pertemuan tahunan, insider trading, volume atau harga saham perdagangan, pembatasan atau penundaan trading. Dan yang keempat, ada gejolak politik dalam negeri dan fluktuasi nilai tukar juga merupakan faktor yang berpengaruh signifikan pada terjadinya pergerakan harga saham di bursa efek suatu negara. Dan yang terakhir, berbagai isu baik dari dalam dan luar negeri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salsa Nuraida dan NIM akhir 307. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya. Nah, selanjutnya di sini ada jenis saham. Nah, saham itu dibagi menjadi dua, yaitu preferen dan biasa. Nah, untuk saham preferen ini adalah gabungan dari obligasi dan saham biasa. Nah, hak yang dipegang oleh si pemegang saham yaitu ada tiga. Yang pertama yaitu hak preferen terhadap dividen. Yang kedua yaitu dividen komutatif. Yang ketiga yaitu preferen saat likuiditas. Sedangkan untuk saham biasa yaitu saham yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam satu kelas saja. Nah, di sini itu hak yang dipegang oleh si pemegang saham yaitu hak kontrol, hak menerima, dan hak preferatif. Baik, selanjutnya di sini ada faktor yang mempengaruhi dari saham, yaitu ada 4. Nah, yang pertama yaitu adanya aksi korporasi, yang kedua adanya fluktuasi ataupun perubahan, dan yang ketiga ada tingkat bunga, dan yang terakhir adanya proyeksi kinerja dari si perusahaan. Baik, selanjutnya di sini adalah ada harga saham. Nah, harga saham itu adalah nilai suatu saham yang mencerminkan kekayaan dari suatu perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut, di mana terjadinya fluktuasi ataupun perubahan yang ditentukan oleh kekuatan permintaan ataupun penawaran dari pasar bursa. Baik, selanjutnya di sini ada yang namanya faktor yang mempengaruhi dari harga saham. Nah, di sini ada pihak internal dan eksternal. Nah, untuk pihak internalnya itu yaitu pengumuman pengambilan dari diversifikasi, terus ada juga pengumuman dari pemasaran, ada pengumuman dari pengadaan, dan ada pengumuman dari ketenagakerjaan. Sedangkan untuk eksternalnya seperti dari pemerintahan, hukum, dan lain-lain. Ini ada event study. Nah, ini tuh adalah salah satu metodologi penelitian yang menggunakan data-data pasar keuangan untuk mengukur dampak dari suatu kejadian yang lebih spesifik atau detail terhadap suatu nilai di suatu perusahaan. Nah, event study ini tuh memiliki 4 jenis. Nah, yang pertama yaitu ada konvensional, yang kedua ada cluster, yang ketiga adalah tak terduga, dan yang terakhir yaitu berurutan. Di sini ada abnormal return. Nah, abnormal return ini adalah selisih dari expected return dan actual return, yang dimana abnormal return ini dibagi menjadi dua, yaitu ada yang positif dan negatif. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu RIT dikurang dengan IRIT. Nah, selanjutnya di sini ada efisien. Nah, efisiensi yaitu gambaran mengenai harga ataupun nilai saham yang tercermin pada semua informasi yang ada dan yang tersedia di perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Melia dengan NIM akhir 308. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian. Yang pertama yaitu metode pengumpulan data.
Metode pengumpulan data yang kami gunakan di sini yaitu metode kuantitatif dengan jenis penelitian analisis deskriptif dan juga event study, di mana data yang kita dapat itu berasal dari website Yahoo Finance pada perusahaan sektor industri transportasi yang tergabung ke dalam Bursa Efek Indonesia atau BEI. Kemudian yang kedua yaitu populasi dan sampel. Nah, populasi pada penelitian ini adalah perusahaan sektor industri transportasi yang terdaftar di BEI. Sedangkan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah non-probability sampling dengan kriteria perusahaan penyedia transportasi darat, kemudian perusahaan yang kendaraannya menggunakan bahan bakar minyak. Maka didapat 4 perusahaan pada sektor industri transportasi yang sesuai dengan kriteria sampel yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada PT Bluebird Tbk, PT WH Transportasi Indonesia Tbk, PT Steadysafe Tbk, dan PT Eka Sari Lorena Transport Tbk. Kemudian yang ketiga yaitu variabel penelitian. Nah, pada penelitian ini peneliti menggunakan variabel abnormal return. Dan yang keempat yaitu teknik analisis data. Nah, jadi penelitian ini merupakan penelitian event study dengan periode penelitian 35 hari yang terdiri dari periode estimasi dan periode jendela, di mana periode estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 20 hari, yaitu T8 hingga T27 sebelum event day. Selanjutnya, periode jendela ditentukan selama 15 hari, yaitu 7 hari sebelum peristiwa, 1 hari event date, dan 7 hari sesudah peristiwa pengumuman kenaikan harga bahan bakar minyak pada tanggal 3 September 2022. Analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung return aktual, yaitu rumusnya RI sama dengan PT min PT min 1 dibagi PT min 1. Kemudian menghitung return pasar, yaitu RMT sama dengan IHSGT dikurangi IHSGT min 1. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menghitung return harapan, yaitu ERIT sama dengan RMIT. Kemudian menghitung return aktual, yaitu RTNIT sama dengan RI min ERI. Kemudian melakukan analisis data statistik. Yang pertama ada uji normalitas, yang kedua ada uji one sample t-test, dan yang ketiga yaitu paired sample t-test. Kemudian yang selanjutnya yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama ada gambaran umum perusahaan. Ada PT Bluebird Tbk. Nah, PT Bluebird Tbk ini berbisnis dengan nama Bluebird adalah sebuah perusahaan transportasi Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya hingga akhir tahun 2021, perusahaan ini memiliki lebih dari 20.000 armada dan 23.000 karyawan yang beroperasi pada 48 mall di 18 kota. Kemudian ada PT WH Transportasi Indonesia Tbk. PT WH ini bergerak di bidang jasa transportasi penumpang, angkutan umum, dan penyewaan mobil. Kemudian ada PT Steadysafe Tbk, yaitu salah satu perusahaan transportasi umum seperti taksi, angkutan busway di ibu kota Jakarta. Kemudian ada PT Eka Sari Lorena Transport Tbk. Nah, itu bergerak di bidang jasa transportasi darat seperti angkutan umum antar daerah yang melayani rute Jawa, Madura, Bali, dan Sumatera, serta busway Transjakarta. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Kamalningrum dengan NIM 51111201309. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang kedua ada hasil abnormal 4 saham. Jadi karena kita melakukan periode pengamatan selama 7 hari sebelum dan setelah tanggal pengumuman berlakunya kebijakan kenaikan harga BBM dan penelitian ini, bisa dilihat window periodenya ada T0, T-0 hingga T-7 juga T-0 hingga T+7. Selanjutnya ada di sini bisa dilihat ada kode saham BIED, WEHA, SAFE, dan LRNA. Bisa dilihat hasil abnormalnya. Kita menghitungnya dengan cara mengurangkan return dikurang expected returnnya. Jadi bisa lihat hasilnya seperti ini. Yang ketiga ada hasil average abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa. Di sini ada kode saham
BIRD, AAR sebelumnya adalah 0,0108 dan AAR sesudahnya bisa dilihat 0,0139. WEHA AAR sebelumnya 0,003 dan AAR sesudahnya 0,012. Untuk kode saham SAFE, AAR sebelumnya minus 0,006 dan AAR sesudahnya 0,013. Yang terakhir LRNA, AAR sebelumnya 0,003 dan AAR sesudahnya minus 0,007. Selanjutnya di sini yang keempat ada hasil uji normalitas. Untuk kriteria ujinya yaitu H0, yaitu jika nilai signifikansi lebih dari 0,01 maka data berdistribusi normal. Dan untuk H1-nya jika nilai signifikansi kurang dari 0,01 maka data tidak berdistribusi normal. Bisa dilihat datanya dari T-7 hingga T-0 itu normal ya, karena nilai signifikansinya lebih dari 0,01. Sedangkan T+1-nya itu signifikansinya 0,006 yang berarti kurang dari 0,01, maka tidak normal ya hasil distribusinya. Untuk T+2 hingga T+7 itu nilai signifikansinya lebih dari 0,01 maka data berdistribusi normal. AAR sebelum dan AAR sesudah pun sama ya, datanya berdistribusi normal karena signifikansinya lebih dari 0,01. Selanjutnya yang kelima ada uji one sample t-test. Hipotesisnya H0 jika nilai signifikansi lebih dari 0,01 maka tidak terdapat abnormal return yang signifikan pada hari sekitar peristiwa pengumuman kenaikan harga BBM tahun 2022. Untuk H1-nya jika nilai signifikansi kurang dari 0,01 maka terdapat abnormal return yang signifikan pada hari sekitar peristiwa pengumuman kenaikan harga BBM tahun 2022. Bisa dilihat dari data T-7 hingga yang terakhir itu ada AR sesudah, hasil signifikansinya itu kurang dari lebih dari lebih dari 0,01 maka tidak terdapat AR yang signifikan. Selanjutnya yang keenam ada uji one sample t-test. Hipotesisnya H0 jika nilai signifikansi lebih dari 0,01 maka tidak terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman kenaikan harga BBM tahun 2022. Sedangkan H1-nya jika nilai signifikansi kurang dari 0,01 maka terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman kenaikan harga BBM tahun 2022. Bisa dilihat nilai signifikansinya 0,450. Jadi nilai tersebut 0,0450 itu lebih dari 0,01 maka tidak terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman kenaikan harga BBM tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Rofi Gilang Sakti dengan NIM akhir 305. Di sini saya akan membahas kesimpulan. Pada pengujian hipotesis pertama, yaitu menguji reaksi pasar pada hari sekitar peristiwa pengumuman kenaikan harga BBM tahun 2022 menggunakan one sample t-test, menunjukkan pada semua window period menyatakan bahwa tidak terdapat abnormal return yang signifikan. Pengujian hipotesis kedua menggunakan period test menunjukkan bahwa tidak terdapat abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa.
pada sektor industri transportasi yang terdaftar di BIE atau Bursa Efek Indonesia, di mana dengan nilai SIC sebesar 0,450 lebih besar dari 0,01. Dengan demikian, peristiwa pengumuman kenaikan harga BBM tahun 2022 tidak mempengaruhi keputusan investor melakukan transaksi di pasar modal, sehingga tidak menimbulkan perbedaan abnormal return di pasar.